bernyanyi dengan merdu. Di malam sunyi senyap, nyanyian malam menggegam, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat surgawi kepada kaum yang telah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Selamat malam Natal, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang kepada umat yang hadir pada hari ini dan selamat mengikuti ibadah kepada seluruh umat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya Penatua Santitan akan membacakan beberapa warta lisan. Kebaktian hari ini, malam Natal 24 Desember 2022, pukul 7 malam dengan tema Menyambut Tuhan dalam Keterbatasan, dilayani oleh Pendeta Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Kebaktian dan perayaan Natal diadakan besok pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, pukul 8 pagi, dengan tema Mewartakan Tuhan dalam Kegembiraan, yang akan dilayani oleh Pendeta Marto Marbun.
sampul persembahan gerejawi, sehubungan dengan rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, maka dengan persetujuan Badan Pengurus Bajem Petak Asem, Panitia Natal telah menyusun anggaran untuk kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti yang tertera di layar. Kepada seluruh umat dan simpatisan, kita diajak untuk bersama-sama mendukung kebutuhan dana kegiatan Natal dan Tahun Baru di gereja kita. Panitia Natal telah menyediakan sampul khusus di depan ruang kebaktian, dan bagi umat yang ingin melakukan via transfer bisa melakukannya ke nomor rekening seperti yang tertera di layar dengan memberikan kode 05. Misalkan persembahan yang ingin diberikan sebesar Rp100.000, maka diakhiri dengan angka 5. Jadi nominal yang ditransfer adalah Rp100.005. Rangkaian ibadah Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Khusus untuk ibadah intergenerasi, tanggal 25 Desember 2022 pukul 8 pagi, kepada umat yang ingin menggunakan pakaian adat daerah tertentu, misalnya congsam, kebaya, ulos, blangkon, kain sari, dan sebagainya, sangat diperbolehkan. Melalui rangkaian ibadah yang sudah disusun ini, kita diingatkan dan diajak untuk berefleksi, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Oleh karena itu, selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan kita pada hari ini. Mari kita bawa dalam doa untuk setiap kegiatan yang berlangsung di gereja kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memulai ibadah malam Natal pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Atasnya terang telah bersinar. Yesus Kristus, Sang Terang telah datang. Marilah kita datang untuk menyembah dan memuji Dia. Dengan sikap berdiri kita angkat pujian, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Baik, yang kedua pria saja.
Yesus Kristus telah datang ke dunia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia sudah lahir, belum biar dalam iman cinta kasihnya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kebaktian malam Natal ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal di dalam keterbatasan. Setelah beberapa tahun kita bergelut dengan pandemi, kini umat manusia diperhadapkan dengan krisis energi dan krisis pangan, yang membuat biaya hidup semakin lama semakin melonjak, hidup semakin sulit, dan banyak orang hidup di dalam keterbatasan. Namun demikian, berita Natal menyadarkan kita bahwa hidup di dalam keterbatasan tidak perlu menghalangi kita hidup dalam kebahagiaan. Kristus yang lahir di dunia adalah Allah yang tidak terbatas. Namun Ia turun menjadi manusia yang serba terbatas. Kristus yang berada di takhta mulia, di tempat baka, bersedia lahir di tempat yang sederhana. Ia menjadi miskin karena kita, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sepanjang hidupnya di dunia, Ia berkarya di tengah keterbatasan dan meyakinkan kita bahwa dengan rahmat Tuhan, kita dapat hidup dengan penuh kegembiraan sekalipun di tengah keterbatasan. Kita angkat pujian Takhta Mulia di Tempat Baka dimulai dari Kantoria terlebih dahulu. Mulia di tempat baka, Kau tinggalkan ya Tuhanku. Tapi tiadalah tempat yang lega menjelang kelahiran Bersama-sama. hatiku ya Tuhan.
Mari kita menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam kelahiranmu 2000 tahun lebih yang lalu, engkau lahir di tempat yang biasa-biasa saja, bahkan jauh di bawah itu. Ketiadaan tempat membuatmu dibaringkan di dalam palungan dengan berbalut kain lampin. Ketiadaan tempat. Namun dalam pujian kami menyatakan, jadikanlah hati kami tempat tinggal Tuhan. Jadikanlah hati kami rumah Tuhan. Dan untuk menjadikan hati ini sebagai tempat di mana Tuhan tinggal, kami perlu untuk belajar. Belajar memahami apa yang Tuhan mau. Supaya kami bukan hanya bicara, jadikanlah hati ini tempat Tuhan. Tapi kami juga menunjukkan bahwa hidup kami menjadi hidup yang berbeda, sebab Tuhan ada dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya hati ini dilembutkan. Ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kami boleh menangkap pesan Tuhan dengan baik, dan juga mampukan kami untuk mengerjakannya dalam hidup ini. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan itu tidak menjadi satu hal yang sia-sia, tapi sungguh berdampak dan membuat kami memiliki hidup yang berbeda karena kami sudah mengenal Kristus yang lahir di tengah dunia. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 9, ayat yang kedua sampai yang ke-7 akan dibacakan secara bertanggapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Dan segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyi,
Tuhan Allahmu. Langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, dan segenap bumi bernyanyilah, Pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua kita terambil dari Titus pasal yang kedua, ayat ke-11 sampai yang ke-14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 dengan berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak
darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendaknya berdoa supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Oh
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara Lia dan anaknya Seril.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal buat kita semua. Malam Natal disebutnya ya. Sudah setengahnya gitu ya. Besok menjadi hari Natal buat kita semua. Gimana Bapak Ibu, adik-adik, udah ada yang dapat hadiah belum? Belum? Bilang sama mama papanya minta hadiah. Ya. Seneng gak kalau lagi Natalan? Seneng gak adik-adik kalau lagi Natalan? Kenapa senang? Ini tanyanya adik-adik yang jawab sono. Biasanya Bapak Ibu kalau lagi Natal itu semua orang lebih ceria. Semua orang kebanyakan lebih bersuka cita. Kenapa? Karena mungkin mendapat banyak hampers ya. Ada juga yang mendapat kiriman-kiriman hadiah dari kerabat dan teman dan sebagainya. Ada juga yang happy. Kenapa? Karena mau sama-sama melayani di gereja kayak tadi ya. Sheryl dan mamahnya sama-sama melayani sama papahnya juga gitu ya. Satu kebahagiaan, satu sukacita tersendiri di momen hari Natal. Momen Natal menjadi momen yang penuh dengan sukacita dan biasanya memang gak lepas dari hal-hal kayak tadi. Hadiah, makan-makan, kebersamaan dan sebagainya. Tetapi saudara, dalam situasi saat ini kita juga perlu menyadari bahwa ternyata tidak semua orang bisa merasakan dan mengalami hal yang sama dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami saat ini keterbatasan karena kesulitan keuangan yang dihadapi. Ya, nggak bisa ngajak orang-orang yang dikasihi untuk makan-makan. Nggak bisa sekarang beli baju baru. Kenapa? Usahanya lagi susah gitu ya. Nggak bisa kasih hadiah buat orang yang disayangi. Ada banyak keterbatasan yang terjadi yang membuat dia nggak bisa menikmati hal-hal seperti sebelumnya. Mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa memang keadaannya sedang lebih susah saat ini. Nah, segala keterbatasan itu yang mau kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Keterbatasan yang juga ditunjukkan oleh penulis Injil Lukas bagi kita semua. Kita mau perhatikan sejak ayat yang pertama. Boleh dibantu slide-nya ditampilkan? Ya, oke. Next slide. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di... Bapak Ibu Saudara, kalimat ini bukan hanya sekedar informasi tentang waktu kapan Tuhan Yesus lahir. Waktu Kaisar Agustus memerintah, waktu diadakan sensus dan sebagainya. Bukan hanya memberi kita informasi itu, tapi dengan kalimat ini sebenarnya mau dikatakan kepada kita, mau menunjukkan keterbatasan yang mencolok antara Kaisar Agustus dengan Kristus yang lahir. Apa saja keterbatasannya? Kita lihat sama-sama. Kaisar Agustus, saudara, dia memerintah kekaisaran Romawi yang kekuasaannya mempunyai pengaruh kuat di seluruh dunia pada masa itu. Ya, Kaisar Agustus itu kaisar yang luar biasa. Kekuasaannya luas banget. Bahkan saking kuatnya, dia pernah menangis. Kok kuat menangis? Menangis. Kenapa? Karena tidak ada lagi daerah yang dapat dia taklukkan. Bayangkan betapa besar kekuasaannya, betapa luar biasa pengaruhnya pada waktu itu. Bahkan nama asli Agustus adalah Gaius Julius Caesar Octavianus, yang kemudian diberi gelar Agustus yang berarti yang mulia. Jadi yang mau dikatakan di sini, Kaisar Agustus adalah orang yang sangat berkuasa, dipandang begitu mulia dan dia hidup dalam bergelimangan harta. Dia hidup tanpa batas. Semuanya dia bisa lakuin nggak sebagai seorang kaisar? Bisa, apalagi seorang kaisar yang udah menaklukkan berbagai banyak tempat begitu ya. Nah, kita bandingkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan dia lahir dalam keluarga yang miskin apa kaya? Tahu dari mana? Lahirnya di kandang. Emang ada ketulisan kandang? Lahirnya di mana? Di keluarga kaya apa miskin? Tahu dari mana? Nanti baca lagi kelanjutannya ya. Di Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 28 dan seterusnya. Nanti kita akan menjumpai bahwa tahu dari mana nih? Yesus ini lahir di keluarga miskin. Karena pada waktu dia diserahkan, pada waktu dia disunat, yang dibawa itu cuma burung tekukur dan burung merpati. Waktu dia disunat nih ya, dibawa cuma burung tekukur sama burung merpati. Ini adalah persembahan yang diberikan oleh keluarga yang miskin. Jadi Tuhan Yesus lahir di keluarga miskin apa kaya? Miskin.
Dia lahir bukan di kamar yang nyaman, melainkan di ruangan bawah. Coba ya, tolong dibantu. Boleh nggak gambarnya aja, nggak usah ada muka saya. Jadi lebih jelas. Yang tadi tuh gambarnya. Nah, boleh nggak muka saya dihilangin tuh, gambar saya setengah. Nah, itu aja, slide-nya aja bisa nggak? Ya udah, kalau nggak bisa, ya kira-kira aja lah Bapak Ibu, lihat di situ ya. Jadi istilah yang digunakan kata luma itu artinya ruang tamu, bukan penginapan. Pada waktu itu kalau dia kan datang kan buat sensus kan, nggak ada lagi ruang tamu buat dia tempat tidur. Yang ada apa? Dia akhirnya tidur di ruang bawah, di bawahnya itu loh. Kan tuh ada tingkat 2. Lihat nggak Bapak Ibu gambarnya? Kelihatan nggak? Ya, dia tinggalnya di bagian bawah. Jadi bukannya di kandang, tapi di bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu adalah tempat penyimpanan ternak. Jadi hewan-hewan kesayangan mereka tuh akan tidur di situ pada waktu malam. Di tempat itulah Kristus lahir. Jadi bukan di kandang, ya, tapi di bagian ruangan bawah dan bersama dengan hewan ternak yang lain, gitu ya. Ia lahir di ruangan bawah dan diletakkan di palungan yang berisi jerami dengan kain lampin. Apa yang mau diperlihatkan kepada kita? Keadaannya sangat terbatas. Kaisar Agustus tanpa batas, seorang yang sangat berkuasa, disandingkan dengan Kristus yang lahir dibaringkan dalam palungan dengan kain lampin yang berwarna putih di situ. Ya, hanya dengan kain lampin. Apa yang mau diperlihatkan? Kontras banget bedanya. Yang satu tanpa batas, yang satu serba terbatas. Orang-orang yang datang melihat bayi Yesus, siapa mereka? Bangsawan? Yang lihat siapa? Bukan bangsawan, melainkan siapa Bapak Ibu? Siapa adik-adik yang datang lihat bayi Tuhan Yesus? Gembala-gembala. Dalam tradisi orang Yahudi, gembala itu pekerjaan yang rendah. Kenapa? Karena mereka akan siang dan malam sibuk jagain domba-dombanya. Nggak ada tuh waktu untuk beribadah, nggak ada tuh waktu untuk mengerjakan berbagai ritual-ritual, nggak ada tuh waktu harus ke Yerusalem dan sebagainya. Mereka nggak bisa melakukan itu semua. Karena mereka harus ada buat domba-dombanya. Itu sebabnya mereka dipandang sebagai warga kelas 2. Warga rendahan di tengah masyarakat. Tapi mereka yang datang ketika Tuhan Yesus lahir. Ia lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir dalam keterbatasan. Lain sekali dengan kemuliaan Agustus. Yesus lahir dalam kerendahan, berbeda dengan Kaisar Agustus dengan semua harta dan kekuasaan yang tanpa batas. Kristus lahir dalam segala keterbatasan. Namun saudara, sekalipun Kristus lahir dalam dan ada dalam segala keterbatasan, ini mengubah nggak identitasnya sebagai seorang juru selamat? Enggak. Dia lahir dalam kesederhanaan, betul? Dia lahir dalam segala keterbatasan, betul? Tapi mengubah nggak identitas dia sebagai juru selamat? Kita baca bareng-bareng ayat 11. Yuk buka Alkitabnya, Lukas 2 ayat 11. Apa dikatakan di situ? 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu bahwa sekalipun dia lahir dalam segala keterbatasan, identitasnya nggak pernah berubah. Dia adalah juru selamat. Juru selamat siapa Bapak Ibu? Dunia. Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat. Dipandang sebagai orang yang berkuasa, dipuja-puja dan dimuliakan. Ya, Kaisar Agustus yang tak terbatas kekuasaannya dan bergelimang harta diperhadapkan dengan Kristus yang lahir dalam segala keterbatasan, tanpa harta, tanpa kekuasaan, tapi dia adalah juru selamat yang sesungguhnya. Nggak berubah. Juru selamat yang sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun yang lalu, itu yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya. Lalu apa yang mau kita belajar dari sini, dari kisah kelahiran Tuhan Yesus? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, suatu hari seorang rekan pelayan pernah berkata begini sama saya. Setelah saya khotbah ya, dia bilang gini, saya percaya, kata dia ya, Tuhan pasti menolong Bu. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Tapi menanti waktunya Tuhan menolong itu yang bikin deg-degan. Setuju nggak? Ketika kita punya persoalan, kita yakin nggak Tuhan nolong? Yakin, pasti. Tapi masalahnya waktu nunggu pertolongan Tuhan itu yang bikin kita deg-degan, kata dia ya. Deg-degan Bu, rasanya capek, kata dia ya. Kapan nih Tuhan akan menolong saya?
Ini yang dialami dan dia rasakan ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat. Saya tahu Tuhan pasti tolong. Saya berharap sama Tuhan. Tapi kapan dan waktu menanti itu yang bikin saya deg-degan. Bapak Ibu, ketika mendengar ungkapan pergumulannya, satu hal yang melintas di atas kepala saya. Iman. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi juga menanti dalam percaya penggenapan janji Tuhan. Setuju nggak? Iman itu bukan sekedar saya percaya sama Tuhan, tapi ketika kita menanti penggenapan janji Tuhan, itu juga adalah iman. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya kan, pada zaman Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang menubuatkannya, dia lihat nggak kelahiran Kristus? Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Yesaya dan setelahnya lihat nggak Kristus lahir? Enggak, mereka semua sudah mati waktu Kristus lahir, mereka nggak lihat. Namun sekalipun, ini yang mau dikatakan, butuh waktu ribuan tahun lamanya janji itu digenapi nggak tapi? Digenapi. Bahwa menanti penggenapan janji Tuhan, itulah iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi juga menanti dalam percaya penggenapan janji Tuhan. Maka bagi saudara yang saat ini ada di tengah pergumulan yang begitu berat, sedang menanti apa yang Tuhan sedang ajarkan, sedang menanti jawaban Tuhan atas pergumulan yang saudara alami, sedang menanti janji pemeliharaan Tuhan, nantikanlah janji itu dalam pengharapan dalam Kristus. Ia pasti menggenapi janjinya dengan cara dan waktunya. Mungkin bukan dalam waktu dekat, mungkin masih butuh waktu yang lama. Tapi satu hal, ia setia pada janjinya. Jangan putus asa. Berusahalah kerjakan apa yang masih bisa kita kerjakan sebaik mungkin. Tuhan akan menyatakan rencananya bagimu pada waktunya. Dan masa menanti itu, disitulah iman. Itu yang pertama. Lama tapi pasti. Nggak tahu waktunya, nggak tahu caranya, tapi janjinya digenapi. Yang kedua, saudara, saya di sini punya uang nih. Waduh, walaupun jarak jauh saya yakin pada lihat. Berapa Bapak Ibu? Oh ya, berapa? 100.000. Kalau dikasih mau nggak? Saya mau nggak? Mau nggak? Ih beneran jajan. Bohongan sih. Coba lihat nih bener apa bohongan? Mau tes nggak? Ini beneran. Masa Ibu Pendeta bohong? Ini kalau dikasih mau nggak nih beli permen? Jangan, ntar bolong. 100.000 beli permen mah banyak kan? Ya. Bapak Ibu kalau dikasih duit mau nggak? Kalau duitnya saya lecekin mau nggak? Di orang udah jelek mau. Kalau saya udah lecekin, saya injek-injek mau nggak? Kenapa mau? Duitnya tetap nggak berubah, nominalnya nggak berubah. Meskipun luarnya jelek, meskipun luarnya udah lecek, meskipun udah diinjek-injek, tapi kita tetap mau karena nilainya nggak berubah. Saudara, yang kedua, bukankah hal itu juga yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Kristus? Dia lahir dalam segala keterbatasan. Tapi jati dirinya sebagai juru selamat tidak pernah berubah. Dan ia menunjukkannya dalam hidupnya. Bagaimana dia hadir buat semua orang. Bagaimana dia menyatakan hidupnya menaati Allah sampai mati. Maka bagi kita pengikutnya, saudara, hidup kita ini memang penuh dengan keterbatasan. Tapi apapun kondisi kesulitan dan keterbatasan yang kita alami, jangan biarkan itu semua merusak identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tetap hidup dengan baik sebagai orang yang telah mengenal Allah. Jangan jual, jangan rusak identitas kita sebagai orang yang telah diselamatkan olehnya, rusak hanya karena keterbatasan yang kita alami. Dalam segala keterbatasan tidak berarti kita boleh berlaku curang. Dalam segala keterbatasan nggak berarti kita punya izin untuk melakukan kejahatan. Dalam segala keterbatasan kita nggak berarti kita bisa jadi orang-orang yang egois, yang mikirin diri sendiri, nggak bisa kemudian berbagi dengan orang lain, dan penuh dengan iri hati. Hidup ini memang penuh dengan segala keterbatasan, dan setiap orang pasti punya keterbatasan masing-masing. Ada yang dalam hal ekonomi, ada yang hal kemampuan berpikir, ada dalam hal fisik, tapi semua keterbatasan itu jangan dijadikan alasan untuk hidup sesukanya. Tapi peliharalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kayak duit tadi. Udah rusak, udah jelek, tetap mau nggak? Mau. Kenapa? Karena nilainya keterbatasan apapun yang kita alami, jangan pernah mengubah jati diri kita. Identitas kita sebagai anak-anak Allah.
Kita terbatas tapi bukan berarti kita bisa berlaku jahat sama orang lain. Kita terbatas bukan berarti kita bisa berlaku sukanya sama orang lain. Bisa berlaku mikirin diri sendiri, nggak bisa. Kristus lahir dalam segala keterbatasan dan identitas yang nggak pernah berubah. Dia adalah juru selamat dunia. Yang ketiga, ya, keterbatasan jangan mengubah identitasmu. Yang ketiga, saudara, kalau bayi jadi raja, pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Seringan mana? Bayi jadi raja atau raja jadi bayi? Hah? Lebih sering yang mana? Bayi jadi raja apa raja jadi bayi? Beda tuh. Ya, lebih sering dengar bayi jadi raja. Tapi kalau raja jadi bayi, itu yang terjadi hanya dalam peristiwa Natal. Raja semesta alam jadi bayi. Dia lahir di tengah dunia. Dengan demikian, saudara, yang mau disampaikan, pengorbanan Kristus itu sudah terjadi sejak dia lahir. Bukan baru nanti ketika di atas kayu salib. Kenapa? Karena untuk jadi bayi aja, untuk hadir dan lahir di tengah dunia, bukankah dia juga mengosongkan dirinya? Bukankah dia juga membatasi dirinya dan menjadi sama dengan manusia? Bayangin ya, pencipta jadi ciptaan. Yang maha kuasa menjadi seorang bayi yang rapuh dan rentan. Dia membatasi dirinya sendiri. Dan semua itu dilakukan karena cintanya buat kita. Maka yang ketiga yang mau kita pelajari. Natal, Allah yang mengosongkan diri jadi manusia. Kita bagaimana? Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita belajar untuk mengikut Dia, maka kita mau belajar juga untuk mengosongkan diri. Kristus telah mengosongkan diri. Dia lahir buat kita semua. Maka kita jangan hanya jadi orang yang bersuka cita dengan kedatangannya, tapi juga belajar untuk mengosongkan diri. Apa sih artinya mengosongkan diri, saudara? Apa artinya mengosongkan diri? Mengosongkan diri artinya menahan diri dalam kebebasan, kemampuan, kekuasaan yang kita miliki untuk melakukan segala sesuatu dan mengarahkannya pada Kristus. Jadi kita menahan diri bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita tahu apa yang Tuhan mau. Itu artinya mengosongkan. Kita bisa nggak marah-marah? Bisa nggak marah-marah terus sama semua orang? Bisa nggak berlaku jahat sama semua orang? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa. Tapi Tuhan seneng nggak? Mengosongkan diri artinya apa? Menahan diri dari apa yang kita bisa lakuin. Sekarang kita lakuin apa yang Tuhan mau. Titus 2 ayat 12. Kita buka bersama dan kita baca bareng-bareng. Titus 2 ayat 12. Oke, udah ketemu? Titus pasal 2 ayat 12. Ya, udah? 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dunia sekarang ini. Menundukkan diri pada kehendak Tuhan, itu mengosongkan diri. Susah dan berat, tapi jangan berlindung dengan mengatakan saya masih manusia yang terbatas, jadi saya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Sebab sekalipun kita terbatas, tapi Tuhan kita terbatas nggak? Tanpa batas. Dan Dia ada bersama dengan kita. Dia bisa mengubah kita asal kita mau belajar untuk tunduk dan taat. Tuhan pasti tolong kita. Jadi yang pertama, masih ingat tadi apa yang pertama Bapak Ibu? Lama tapi pasti. Yang kedua apa? Boleh dikasih contekan? Yang kedua apa? Iya, keterbatasan jangan mengubah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga apa? Natal, Allah mengosongkan diri. Kita juga mau belajar mengosongkan diri. Saudara, peristiwa Natal adalah ungkapan cinta kasih Tuhan buat kita. Dia hadir di tengah dunia karena cintanya buat saudara dan saya. Dia lahir dalam keterbatasan untuk menyatakan cintanya yang tak terbatas buat kita. Dalam peristiwa Natal ini kita merasakan kuasa pemeliharaan Tuhan yang tanpa batas buat kita semua yang terbatas. Maka tetaplah bersukacita dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Sebab Tuhan lahir dalam segala keterbatasan karena cintanya. Dan Dia ada bersama dengan kita di dalam segala keterbatasan ini. Bersama dengan Tuhan, hal yang mustahil menjadi mungkin adanya. Maka segala keterbatasan jangan biarkan itu merenggut sukacita kita.
Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Immanuel, artinya apa? Allah beserta kita. Amin. Kita masuk ke saat hening. menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
Mari Bapak Ibu kita berdiri. Sebagai respon dari pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kita menaikkan syafaat kita pada malam Natal ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami diberi kesempatan pada tahun ini untuk sama-sama kembali merayakan hari Natal di rumah Tuhan. Dalam kondisi kami boleh berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dari anak-anak yang kecil sampai yang lansia boleh datang bersama di rumah Tuhan ini. Sungguh ini merupakan anugerah Tuhan buat kami yang kami syukuri karena melihat tahun-tahun sebelumnya pandemi membuat kami kesulitan untuk bisa bersekutu bersama-sama seperti ini. Terima kasih Tuhan telah memulihkan kami sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan Tuhan kami bersyukur ketika hari ini kami boleh mengingat akan Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk cinta-Mu buat setiap kami. Dan biar dalam perjalanan hidup yang tidak pernah mudah ini, dalam segala keterbatasan yang kami alami dalam hidup ini, biar kami tetap boleh mengarahkan hati kami pada Tuhan. Sehingga keterbatasan yang ada tidak membuat kami kehilangan sukacita, tapi justru tetap boleh dikuatkan dan teguhkan oleh Tuhan. Sebab Engkau sendiri dalam keterbatasan itu Engkau ada bersama dengan kami. Biar kami boleh belajar Tuhan untuk menanti setiap cara Tuhan memelihara hidup kami di tengah badai yang saat ini menerpa kami dengan begitu kuat. Tolong teguhkan dan kuatkan kami untuk tidak salah langkah, untuk tetap bisa bertekun dalam jalan Tuhan, sekalipun ada banyak godaan, jalan-jalan yang lebih nyaman, godaan yang membuat kami bisa goyah. Tapi teguhkanlah hati kami, supaya di tengah segala pergumulan ini kami tetap boleh memilih jalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau tetap boleh juga memberikan kami sukacita dalam segala keterbatasan yang kami alami bersama dengan keluarga kami untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami mengingat keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa bersekutu, tidak bisa berkumpul pada malam hari ini karena berbagai hal. Mungkin anak-anaknya ada yang sekolah di tempat-tempat lain, mungkin ada yang bekerja di tempat-tempat lain. Sekalipun jarak memisahkan, namun biarlah Tuhan kami semua tetap boleh Tuhan ikat dalam cinta kasih yang baik di hadapan Tuhan. Kami boleh tetap menjaga relasi yang baik karena kami semua ada dalam tubuh Kristus. Kami mau berdoa dan mengingat untuk setiap gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang malam ini dan besok akan merayakan Natal. Biar Tuhan juga menolong supaya setiap hal yang sudah dirancang, dipersiapkan dengan demikian boleh berjalan dengan baik. Dan biar setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalamnya boleh merasakan sukacita Natal itu. Kami boleh merasakan bagaimana Natal itu hadir dalam hati kami. Dan kami boleh mengalami sebuah pembaruan hidup. Sehingga Natal bukan hanya sekedar momen ketika kami bersukacita, merayakan bersama-sama, mengingat Kristus yang lahir, tapi juga menjadi sebuah kesempatan di mana kami membarui janji kami di depan Tuhan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mau berdoa untuk pergumulan Bajem Petak Asem terkait dengan pendewasaannya, dengan setiap langkah yang telah dijalani sampai sekarang. Kami mohon agar Tuhan tetap menuntun dan menolong kami melewati setiap proses yang ada. Bersama dengan itu ajarkanlah kami untuk menjalani segala sesuatunya dengan tetap mengarahkan pandangan kami pada Tuhan. Menanti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pandang baik untuk terjadi di tengah-tengah Bajem Petak Asem ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam proses ini. Biar semuanya juga boleh memiliki satuan hati dengan semangat yang sama untuk mau
memberi diri, melayani Tuhan dengan semua apa yang kami punya dan Tuhan telah berikan untuk proses pendewasaan yang sedang dijalani saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, di malam Natal ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang telah memberikan apa yang terbaik bagi kita. Marilah kita memberi persembahan dengan semangat seperti seorang janda miskin yang mempersembahkan persembahan terbaik sekalipun di tengah keterbatasan. Tuhan Yesus memuji dia dan berkata di dalam Lukas 21 ayat 3-4, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Umat dapat memberikan persembahan dengan menggunakan amplop persembahan palungan yang sudah disediakan dan maju ke depan, dimulai dari sisi kiri saya di barisan yang paling belakang, maju terlebih dahulu dari lorong sebelahnya, kemudian baru maju satu persatu dari belakang ke depan, dan tidak usah terburu-buru, perlahan-lahan saja. Nanti begitu sisi kiri ini sudah selesai, dilanjutkan sisi sebelahnya lagi, tapi dimulai dari baris belakang. Semuanya kembali ke lorong yang tengah untuk ke tempat duduknya masing-masing. Baik, mari Bapak Ibu kita mau menyanyikan pujian Dunia Kedinginan. Bertemu
firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia ini kandang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saleh bersyukur, pemberian Marjus mas penyandanmu. Berikan apa Yesus bagimu, andai ku gembala, ku beri dombamu. Andai ku majusi, mas penyandanmu. Ku berikan apa hati bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini dari bait pertama, Dunia Kedinginan. Dunia kedinginan, kamu membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia ini kandang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Segenap malaikat memuliakannya. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saleh bersyukur, pemberian Marjus mas penyandanmu. Umat diundang untuk berdiri dan kita nyanyikan Karunia Baik Semua. Karunia baik semua dan senang hidupku.
Ya Tuhan, Kau telah memberikan segalanya bagi kami dengan mengutus putra-Mu ke bumi dan menjadi juru selamat kami. Saat ini kami bawa ke hadapan-Mu persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan sukacita atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini, dan terimalah juga diri kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan masuki liturgi cahaya lilin. Silakan. Bagi saudara yang sudah menyalakan lilin boleh berdiri. Jika semua sudah mendapat nyala api, kita akan bernyanyi Malam Kudus Kidung Jemaat bab 92. Sunyi
Dengan lilin tetap menyala kita berdoa. Tuhan, lihatlah setiap nyala lilin yang menggambarkan setiap anak-anak Tuhan. Kami mau belajar seperti lilin ini, makin lama makin hari. Belajar untuk mengosongkan diri, melembutkan hati kami, supaya terang Kristus, Sang Putra Natal, yang telah lahir buat kami semua, boleh bernyala dan juga memancar dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, supaya di tengah-tengah dunia ini, kami boleh membawa terang Kristus di dalamnya. Sebab Juru Selamat kami telah lahir. Sang Putra Natal ada bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita matikan lilinnya. Saudara dengan tetap berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan di dalam kegembiraan. Sekalipun kita hidup dalam keterbatasan. Marilah kita tetap memberi dan berbagi sekalipun tidak banyak yang kita miliki. Karena Kristus yang kita rayakan lahirnya kini diam dan berkarya di antara kita. Ia dapat membuat apa yang terbatas menjadi cukup, bahkan melimpah. Ia akan mampukan kita untuk tetap merayakan kehidupan di tengah keterbatasan. Mari kita bernyanyi di dalam keterbatasan.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan yang mengiringi setiap langkah kita. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Kristus, Sang Putra Natal, dan penyertaan Roh Kudus menaungi kamu terus di sepanjang peziarahan hidupmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Umat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Bapak Ibu sekalian, ibadah malam Natal hari ini sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudari diundang untuk kembali mengikuti kebaktian dan juga perayaan Natal besok di tempat ini pukul 8 pagi. Selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.